kebakaran, tempel ban. Walan tek pos, bisa pos. Kebakaran menghanguskan bengkel sekaligus toko ban di Desa Sidowungu, Kabupaten Gresik, Jawa Timur. Gulaan Sido. Angin kencang serta banyaknya material yang mudah terbakar membuat api dengan cepat menghanguskan seluruh isi toko. Tak hanya ratusan ban, 4 unit sepeda motor yang ada di dalamnya pun ikut ludes terbakar. Api baru dapat dipadamkan usai 2 jam kemudian setelah 4 unit mobil pemadam kebakaran dikerahkan. Kebakaran diduga kuat berasal dari aktivitas bakar jagung yang ditinggalkan pemiliknya untuk ngopi. Api kemudian merembet ke tumpukan material mudah terbakar hingga tak terkendali. Meski tidak ada korban jiwa, namun kerugian material akibat insiden ini diperkirakan mencapai ratusan juta rupiah. Tawuran 2 kelompok remaja terekam kamera pengawas di Jalan Gede Sukmajaya, Kota Depok, Jawa Barat. Mereka saling serang dengan menggunakan senjata tajam. Sebelum tawuran, keduanya berjanjian di media sosial. Akibat tawuran 1 orang tewas usai terkena sabetan senjata tajam. Dengan berbekal rekaman CCTV, polisi memburu pelaku tawuran. Sementara itu, tim gabungan Resmob Polsek Rapocini bersama Jatanras Polrestabes Makassar membubarkan tawuran antar pemuda di Jalan Banta-Bantaeng, Kecamatan Rapocini, Makassar, Sulawesi Selatan. Para pelaku yang melihat kedatangan polisi di lokasi langsung kocar-kacir. Bahkan salah satu pelaku sempat mengancam petugas dengan busur panah. Polisi pun terpaksa melepaskan tembakan peringatan ke udara untuk menghentikan langkah para pelaku. Tak lama berselang, polisi berhasil menangkap 2 pelaku tawuran dengan barang bukti 2 buah panah busur dan ketapel. Salah satu pelaku mengaku saat berkumpul bersama teman-temannya, tiba-tiba ada sekelompok pemuda yang menyerang mereka dan berujung tawuran. Guna proses hukum lebih lanjut, kedua pelaku bersama barang bukti anak panah busur langsung dibawa ke Mapolsek Rapocini. Tim Liputan iNews melaporkan. Halo selamat pagi bisa, selamat datang di iNews Today. Apa kabar Anda hari ini? Senang sekali kami kembali hadir selama 1,5 jam ke depan untuk memberikan berbagai informasi penting, menarik dan inspiratif untuk Anda. Yasmin. Betul sekali. Dalam edisi hari ini kami akan menginformasikan salah satunya mengenai rencana pembongkaran tiang monorail yang mangkrak. Bersama saya Yasmin Natania. Dan saya Togi Sinaga, inilah iNews Today selengkapnya. Ya, pemirsa, ditinggal orang tuanya, bayi 3 tahun terjatuh dari lantai 2 rumahnya di Jatinegara, Jakarta Timur. Ya, tetangga korban kemudian datang menyelamatkan bocah malang tersebut. Inilah detik-detik seorang balita 3 tahun yang terjatuh dari balkon lantai 2 rumahnya di kawasan Rawabunga, Jatinegara, Jakarta Timur. Insiden ini mengagetkan tetangga di sekitar rumah korban yang langsung mengevakuasi bayi malang tersebut. Sebelum terjatuh, tetangga sempat mendengar balita tersebut menangis dari dalam rumah. Warga kemudian mengetahui bahwa korban bersama adiknya yang masih 2 tahun ditinggal di rumah oleh orang tua mereka yang sedang pergi menjemput anaknya yang lain pulang sekolah. Selain membawa korban ke rumah sakit, warga juga evakuasi adik korban yang sempat terkunci di dalam rumah. Itu naik ke atas Pak, pakai bangku kecil. Nah, ibunya itu lagi ngejemput sekolah, ada kakaknya. Nah, saya juga pas dia jatuh, saya otomatis dong dipanggil sama warga, Pak RT warganya jatuh. Saya bawa ke klinik buat pertolongan pertama. Pertama saya bawa ke klinik, udah gitu kan di klinik dia ngomongin, Pak ini mah nggak bisa, harus dijahit katanya. Lah silakan dok, saya bilang jahit, saya tanggung jawab. Tapi nggak bisa Pak, harus orang tuanya katanya. Kasus ini telah ditangani Polres Metro Jakarta Timur. Dari Jakarta, Rio Manik, iNews melaporkan. Ya, ini menjadi peringatan keras untuk para orang tua ya, untuk lebih bijak dalam memilih
tadi jangan sampai ditinggalkan di rumah, itu kan bisa saja dititipkan kepada Setuju. tetangga mungkin Ya. ya yang lebih aman daripada harus ditinggalkan sendirian, terlebih dengan situasi seperti tadi sehingga akhirnya anak tersebut jatuh dari lantai 2 rumah mereka begitu ya. Ya, kita tahu memang ini ya, ekonomi mungkin sudah tentu, jadi memang orang tua ini sibuk dengan aktivitasnya. Kalau tadi kan memang harus jemput anaknya satunya lagi, nah, langkah baiknya mungkin bisa dititipkan ke tetangga ya. Betul sekali. Baik, bisa aksi pencurian komplotan curanmor bersenjata api digagalkan warga Palmerah, Jakarta Barat. Ya, namun naas pemirsa, seorang pedagang beras mengalami luka tembak saat membantu korban menangkap para pelaku. Warga Jalan Andong 3 Palmerah, Jakarta Barat dihebohkan aksi penembakan oleh komplotan pencuri motor bersenjata api yang terpergok saat mencuri. Dari rekaman CCTV, korban yang memergoki motornya dicuri langsung mengejar para pelaku. Seorang pedagang beras yang berupaya membantu korban menggagalkan aksi curanmor ini justru menjadi sasaran tembakan di bagian kaki. Menurut saksi mata, pelaku yang panik sempat melawan dengan menembakkan senjata api sebanyak 3 kali yang juga mengenai pagar rumah warga. Para pelaku akhirnya dapat melarikan diri dengan motor curiannya, namun sepeda motor milik pelaku yang tertinggal berhasil diamankan warga. Sih kalau tidak salah itu sekitar 2 atau 3 kali ya. 3 kali, tepatnya 3 kali. Ya, tembakan itu adalah penjual beras yang di depan sana itu. Ya, kalau tidak salah itu sebelah kanan ya, daerah betis itu. Ya. Korban luka tembak saat ini dilarikan ke rumah sakit untuk mendapatkan pertolongan medis. Pihak kepolisian dari Polsek Palmerah dan Satreskrim Polres Metro Jakarta Barat masih menyelidiki peristiwa tersebut. Dari Jakarta, Miftahul Gani, iNews melaporkan. Pemirsa, sebuah SUV terguling di ruas jalan S. Parman, Palmerah, Jakarta Barat. Ya, mobil terguling setelah melaju kencang dan menabrak separator busway. Mobil SUV berwarna hitam terguling di ruas jalan S. Parman mengarah Selipi, Jakarta Barat. Sebelum kecelakaan terjadi, mobil yang dikendarai seorang pria ini terlihat melaju kencang dan oleng hingga menabrak beton separator busway. Kerasnya benturan membuat mobil mengalami kerusakan parah dan menyebabkan beton separator busway hancur berserakan di jalan. Peristiwa ini membuat arus lalu lintas tersendat. Udah nggak lama, udah ngebut mobil. Tapi ngambil ke tengah, langsung nabrak separator. Langsung berdiri mobil bang. Mobil langsung berdiri. Terus nggak lama, nyelamatin orang. Alhamdulillah orangnya selamat sih bang. Nggak kenapa-napa. Itu mobilnya kecepatannya kencang ya bang ya? Kencang bang, lumayan kencang. Meski tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini, namun pengemudi mobil mengalami luka dan trauma. Dari Jakarta, Helmi Sejakbati, iNews melaporkan.